Shalom. Syukur kepada Allah yang karena anugerahnya saja kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, menghadap kepada Allah Bapa, memenuhi undangan yang untuk datang beribadah, sujud merendahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Syukur kepada Allah oleh karena anugerahnya telah memimpin kita semua hingga pada hari ini kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Juli 2021. Syukur kepada Allah. Mari jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menaikkan doa teduh kita, menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang terus berkarya sejak dari masa penciptaan dunia ini dan segala isinya, termasuk manusia pertama Adam dan Hawa yang Tuhan Allah percayakan untuk mengelola bumi dan semua makhluk ciptaannya. Kebesaran, keagungan, dan kasih setia Tuhan yang tak terperi terpancar dari segala ciptaannya. Sebab langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya, pujilah. Soraklah, angkat
Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Dalam Kristus Bapa kekal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah Bapa. Hati kami limpah dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Engkau saja ya Allah. Hanya oleh karena anugerah-Mu di dalam dan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kami manusia berdosa dengan Allah Bapa. Kami umat ketebusan-Mu diperkenankan untuk datang menghadap beribadah, sujud merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, Pencipta langit bumi dan segala isinya. Kiranya Engkau boleh sungguh disenangkan dan dipuaskan melalui setiap persembahan syukur dan persembahan pujian kami, melalui ibadah kami pada saat ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Celikan hati dan pikiran kami melalui setiap perkataan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan pada setiap hati umat-Mu yang saat ini boleh datang beribadah kepadamu. Pada akhirnya ya Allah, kami serahkan jalannya ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang telah menang dan bangkit atas kuasa dosa dan maut. Amin. Saudara sekalian, oleh karena pelanggaran dosa seorang Adam, maka seluruh keturunan Adam menjadi orang-orang yang telah berdosa kepada Allah Bapa, terputus hubungan kepada Allah Bapa. Ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah pada waktu hari sejuk, mereka menjadi takut serta bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Dosa kita lah yang menyebabkan Tuhan Allah memalingkan wajahnya terhadap kita. Dosalah yang memisahkan manusia dengan Allah. Namun Allah setia, Allah yang memang adalah kasih adanya, telah merancangkan rencana keselamatan sejak dari masa kekekalan melalui kematian dan kebangkitan Mesias, Sang Juru Selamat di atas salib Kalvari. Saudara sekalian, izinkanlah Allah menyelidiki dan menguji hati setiap kita, sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan oleh Tuhan. Lembutkanlah hatimu saudara, dan izinkanlah Kristus untuk melawat dan menyelidiki hatimu yang terdalam. Sidiki hati kami ya Allah. Selidikilah ya Allah dan kenalah hatiku,
di ujung laut, di sana tanganmu kan menenunku. Seandainya kegelapan melingkupi diriku dan terang sekitarku menjadi malam, gelap menggelap kamu, malam pun terang dan siang, kegelapan jadi sama dengan terang. Selidikilah ya Allah dan kenal hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Kau ciptakan aku, Kau bentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Ku bersyukur kepadamu, ajaib Kau atasku, dan jiwaku pun sungguh menyadarinya. Matamu melihat aku selagi ku bakal anak, waktuku ada di tempat tersembunyi, dan semua hari-hariku tertulis di kitabku sebelum satu hari untuk jalani. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang Allah Bapa memilih dan menguduskan umat ketebusannya untuk setiap pekerjaan baik yang Dia sudah siapkan bagi kita. Ada kalanya kita tidak merasa cukup baik untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Cerita di masa lalu, isi hati kita, kekhawatiran kita, kelelahan kita dan kelemahan kita, bahkan kekeringan jiwa kita dan ketidakmampuan kita. Allah telah mengetahuinya, saudara sekalian. Sebab Allah memilih kita bukan karena kita sempurna. Mari kita belajar dari Rasul Paulus di dalam surat Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya.
tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari jemaat sekalian, kita menyanyikan pujian ini ke tempat lebih tinggi. Kita ikrarkan tekad iman kita. Jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Hatiku takut dan gentar, dunia ini bukan tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Ku bebaslah dari dunia, meski iblis menyerangku. Ku mendengar hidung surga yang menyenangkan hatiku. Tuhan kuatkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Ku diangkat ke angkasa, masuk surga indah mulia. Jiwaku tetap berdoa, bawalah ku besertamu. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku padamu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Selamat siang kepada seluruh jemaat yang ada di GP Kris Kelapa Gading. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh membawa renungan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur jika di kesempatan hari ini kami boleh kembali menikmati ibadah, dan kami juga Tuhan boleh kembali menikmati sabda-Mu lewat renungan firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau yang telah menuntun langkah hidup kami. Bahkan jika kami pun Tuhan sering tidak setia, tetapi Engkau selalu menyatakan diri-Mu kepada kami
bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memelihara hidup kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini Tuhan, di masa pandemi ini, kami boleh melewati hari demi hari. Bahkan dalam segala pergumulan jika kami boleh melaluinya, itu semua karena kesetiaan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon, biarlah Engkau yang terus membangkitkan dalam hati kami kesetiaan dan ketaatan kepada Engkau. Agar kami Tuhan boleh menikmati sebuah relasi yang indah dengan Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Maka biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami akan kesetiaan-Mu Tuhan sebagai tabiat daripada Engkau yang mengalir dalam kasih setia-Mu kepada setiap ciptaan-Mu dan terlebih khusus kepada kami umat-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan terus mendorong kami untuk belajar setia di dalam menjalani hidup, menaati Engkau, hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan, mengajar menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus tuntun hamba-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan kesempatan dan waktu ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita. Silakan jemaat boleh mengikutinya di dalam hati masing-masing. Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan kamu dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa-bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukanlah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia, ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Sekali lagi coba kita sama-sama mengamati ayat yang ke-9 dari firman Tuhan ini. Saya ulangi membacakannya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Saya menerima tema ini adalah ternyata GP Kris Kelapa Gading membahas satu tema besar pada bulan ini adalah kesetiaan Allah. Dan pada minggu pertama ini kita akan sama-sama belajar mengenai pengertian atau definisi daripada kasih setia Allah ini. Allah yang setia. Saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa kesetiaan Allah atau sifat kesetiaan ini adalah sudah merupakan tabiatnya Allah. Jadi setiap kali Alkitab berbicara mengenai kesetiaan Allah, maka itu artinya ketika firman Tuhan disampaikan bahwa Allah itu Allah yang setia, maka itu artinya memanggil setiap orang baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru untuk kembali kepada Allah sebagai pengharapan satu-satunya dan untuk belajar taat kepada Dia. Jadi ini yang ketika saya mempelajari ini, ketika saya melihat membandingkan baik PL maupun PB, jadi ini ada sebuah panggilan yang khusus. Ketika Alkitab menulis bahwa Allah itu setia atau mengungkapkan kesetiaan Allah yang luar biasa, maka selalu ada sebuah tuntutan bagi umatnya agar mereka menaruh harap hanya kepada Tuhan saja dan agar setiap umatnya taat kepada Dia. Ini diulang terus dalam sejarah. Karena apa? Saya mau mengatakan kepada kita bahwa manusia setiap hari menikmati kasih setia Allah. Sehingga karena kita sudah menikmatinya setiap hari, maka kita menganggapnya sudah terlalu biasa. Jadi tidak ada sesuatu yang menarik. Tidak ada sesuatu yang kita katakan, wah ini ada sesuatu yang berbeda. Sehingga karena ini sudah terlalu biasa, menikmatinya sehari-hari, maka kita pun sudah menganggapnya sesuatu yang remeh. Saya ingin membawa kita pada sebuah gambaran bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya menikmati kasih setia Allah, tetapi ia sudah menganggap terlalu biasa dalam sebuah gambaran. Gambaran yang ingin saya kisahkan kepada kita adalah seorang anak laki-laki, di mana anak ini mendengarkan berita bahwa ada sebuah lereng gunung dan gunung ini berbentuk raksasa. Ini cerita dari tetangga, dari orang-orang sekampungnya mengatakan, jika setiap orang yang pergi menemukan gunung yang berbentuk raksasa ini, maka ia akan menikmati damai yang luar biasa. Bapak Ibu, anak muda ini sangat kepingin sekali menikmati damai. Damai yang luar biasa sehingga ia meninggalkan rumah ayahnya yang terletak di atas sebuah lereng gunung. Dia merantau, dia pergi untuk menemukan gunung yang berbentuk raksasa yang sering didengarnya dari cerita-cerita orang, cerita-cerita tetangganya. Ini adalah sebuah mujizat bagi si anak. Jika saya bisa menikmati damai, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ini kata hati si anak ini. Sehingga ia bertekad, walaupun dengan susah payah, walaupun dengan rasa sulit, ia harus pergi meninggalkan rumah ayahnya dan ia harus pergi mencari untuk menemukan gunung yang berbentuk raksasa ini. Maka anak ini pergi, ia melewati lembah dan bukit. Di dalam perjalanannya yang jauh, si anak mulai kelelahan. Ia memutuskan untuk istirahat sebentar. Dan di dalam hatinya ia berdoa agar ia dapat segera menemukan gunung yang berbentuk raksasa ini. Ketika ia mulai duduk untuk beristirahat, lalu ia memandang ke belakang. Di tempat dulu dia tinggal di rumah ayahnya. Ia mulai merindukan tempat asalnya. Ketika ia mulai mencari di belakangnya, di mana rumah tempat ia tinggal, maka sesuatu yang mengagetkan dirinya. Ketika ia melihat di belakangnya, di sana di tempat asalnya,
ternyata batu-batu kapur membentuk gunung yang berbentuk raksasa. Dan di atas lereng-lereng gunung itulah berdiri rumah tempat ayah dan ibunya. Tempat di mana ia barusan tinggalkan. Jadi dia terlalu dekat dengan raksasa itu. Dia terlalu dekat dengan gunung yang diomongin orang bahwa itu adalah gunung yang bisa membawa damai. Setiap hari dia ada di atas itu. Dia tidak bisa melihatnya karena terlalu dekat dengan dirinya. Sesuatu yang sangat sekali dekat dengan dirinya, ia terlalu sulit melihatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kadang-kadang dalam kehidupan kita, kasih setia Allah itu begitu dekat dengan hidup kita. Kita selalu menikmatinya hari demi hari. Dan karena terlalu dekat sekali dengan diri kita, maka itu sudah terlalu terbiasa sehingga kita sering lupa akan kasih setia Tuhan ini. Maka saya ingin mengajak kita mencoba mengamati apa yang dimaksud dengan kesetiaan Allah. Bapak Ibu, kata kesetiaan, kata setia, itu di dalam perjanjian lama, itu dari bahasa Ibrani, yaitu dari kata chesed. Tetapi kata ini sebenarnya tidak memiliki padanan yang tepat, baik di dalam terjemahan-terjemahan Inggris maupun dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kata ini adalah sesuatu kata yang memang agak sulit diterjemahkan. Nanti di dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani, kata chesed ini diterjemahkan ke dalam kata eleos. Kalau kita melihat kata eleos ini nanti, di dalam bahasa Indonesia menggunakan kata yang berbeda, yaitu kemurahan. Dan di dalam versi bahasa Inggris, kata chesed ini selalu dipadankan dengan dua kata. Misalnya di dalam terjemahan King James atau NIV, mereka selalu menggunakan misalnya beberapa versi. Kalau itu misalnya hubungan Tuhan dengan Tuhan, itu menggunakan kata yang berbeda. Atau Tuhan dengan manusia itu berbeda. Atau manusia dengan manusia itu juga berbeda. Sehingga ada beberapa kata yang saya coba ingin sampaikan dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, menerjemahkan kata chesed ini. Misalnya dengan menggunakan steadfast love, kasih yang teguh. Atau loving kindness. Atau misalnya mercy, goodness. Ini beberapa bagian bahasa Inggris mencoba menerjemahkan kata chesed ini. Di mana selalu dipadankan dua kata. Atau misalnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ini juga memiliki beberapa kata. Misalnya dengan menerjemahkannya dengan misalnya kasih setia. Atau setia, belas kasih, atau rahmat. Kasih yang teguh, kasih perjanjian. Jadi ini artinya apa? Ini kata chesed ini, kata kesetiaan ini adalah sesuatu kata yang memang sulit memiliki padanannya dalam istilah kita orang Indonesia. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita agar kita bisa memahami makna dari kata ini. Saya ingin mengajak kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi selalu menggunakan kata ini. Maka dalam tradisi Yahudi, kata ini sering dikenal dengan istilah kewajiban perjanjian cinta. Jadi disinilah bagaimana sebuah budaya Yahudi ketika menggunakan kata chesed, kata kasih setia yang kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah sebuah kewajiban dalam perjanjian cinta. Jadi ada hubungannya dengan pernikahan, ada hubungannya dengan hubungan seorang laki-laki dan wanita. Disinilah kita mengerti ilustrasi kesetiaan Allah yang diberikan dalam Alkitab dipaparkan dalam satu kisah kehidupan seorang nabi, yaitu yang kita kenal dengan Hosea. Maka disinilah kita bisa melihat bagaimana kasih setia Allah digambarkan dalam kisah pernikahan Hosea. Bapak Ibu, kita pernah membaca kitab ini di mana Hosea ini adalah nabi Allah. Jadi Allah memerintahkan Yosua untuk menikahi seorang gadis. Jadi
Jadi Allah memerintahkan Hosea menikahi seorang wanita. Saya katakan kepada kita, pernikahan Hosea ini bukan sebuah pernikahan yang ideal dalam pandangan kita. Kenapa? Karena wanita yang akan dinikahi oleh Hosea ini adalah seorang pelacur. Bukan wanita baik-baik. Tetapi walaupun demikian, gambaran pernikahan Hosea dengan wanita yang dikenal seorang wanita pelacur ini adalah sebuah pernikahan yang menggambarkan ketidaksetiaan Israel, di mana orang Israel selalu memberontak kepada Allah, selalu meninggalkan Tuhan yang setia. Walaupun demikian, Allah selalu setia kepada mereka. Jadi inilah kisah pernikahan Hosea yang bisa kita tangkap dalam bentuk pernikahan yang tidak ideal ini. Kalau saya coba jelaskan kepada kita Bapak Ibu secara sederhana, Hosea ini disuruh oleh Tuhan menikahi seorang wanita yang bernama Gomer. Wanita ini, sekali lagi saya katakan, dia adalah wanita sundal. Jadi ketika ia menikahi wanita ini, maka Gomer melahirkan anak bagi Hosea 3 orang, yaitu Yizreel, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Tetapi sayangnya ketika anak-anak ini telah lahir dari pernikahan mereka, maka wanita ini kembali meninggalkan Hosea. Ia kembali kepada kehidupan yang lama. Ia kembali hidup bersundal. Tetapi pada pasal 3, Tuhan kembali memerintahkan Hosea. Kamu harus menikahi wanita itu lagi. Kamu harus membeli dia seharga 15 sikal perak dan setengah homer jelai. Maka Hosea kembali menikahi Gomer mengikuti perintah Tuhan. Jadi dari kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, maka kesetiaan memiliki sifat dasar yang harus kita pahami untuk bisa kita mengerti definisi kesetiaan ini. Jadi sifat dasar kesetiaan ini adalah kasih yang dibangun di atas perjanjian. Jadi dari 2 kata inilah, kasih dan perjanjian, 2 kata inilah yang membentuk pengertian akan kesetiaan. Maka mari kita coba belajar satu-satu. Yang pertama saya ingin menjelaskan kepada kita mengenai kasih Allah. Di dalam Alkitab, sifat kasih ini diperlakukan secara ajaib oleh penulis Alkitab. Kenapa? Bukan karena kasih itu melebihi sifat lain dari Allah. Tetapi karena di dalam kasih Allah, objek kasih Allah adalah manusia berdosa. Disinilah kita mengerti keunikan dari kasih Allah ini. Beberapa penulis buku Kristen atau mungkin beberapa pengkhotbah, mereka menjelaskan kasih Allah ini berdasarkan gramatikalnya dengan menggunakan bahasa. Misalnya dengan menggunakan istilah agape atau menggunakan kasih filia dan beberapa istilah-istilah yang diberikan untuk menunjukkan perbedaan makna dalam kasih. Tetapi pada hari ini Bapak Ibu, saya tidak ingin membawa kita melihat sebuah kasih Allah dari istilah-istilah itu. Tetapi di dalam Alkitab, kasih Allah ini dijelaskan dalam bentuk yang berbeda. Alkitab sering berbicara akan kasih Allah dengan cara yang berbeda. Yang pertama yang ingin saya katakan, bahwa sering sekali Alkitab berbicara tentang kasih Allah ini, yaitu kasih yang bersifat providensia. Memang kita tidak menemukan kata providensia di dalamnya. Kita tidak menemukan kasih di dalamnya, tetapi sering ayat-ayat Alkitab berbicara secara implisit menunjukkan bahwa ayat ini menunjuk kepada kasih Allah yang bersifat providensia, memelihara. Kalau kita membuka Alkitab di dalam Matius pasal 6 ayat 26 sampai 29, saya akan bacakan begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga.
Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Memang Bapak Ibu coba lihat, dari teks ini tidak ada kata kasih. Tetapi isi dari teks ini adalah tentang kasih Allah bagi seluruh ciptaannya. Maka di dalam kasih providensianya, Allah mengatakan kepada kita bagaimana Ia setia kepada makhluk yang Ia ciptakan. Ia tidak melupakan seekor burung pun di udara untuk Ia beri makan. Bapak Ibu, kalau kita mencoba sebagai manusia menghitung burung di udara kita tidak sanggup. Bahkan jenis-jenis burung di dunia ini pun mungkin kita tidak terlalu banyak mengerti. Bagaimana dengan makanan mereka? Mungkin bagi kita itu tidak mampu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, seekor burung di udara pun tidak luput dari perhatian Tuhan. Bagaimana Ia setia kepada ciptaannya. Ia memelihara mereka. Bahkan lebih daripada itu, bunga di ladang yang tidak dianggap oleh manusia, yang mungkin tidak sering menarik perhatian kita. Allah memperhatikan mereka dan menunjukkan kesetiaannya untuk selalu memelihara mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berkata kepada kita bahwa tanpa kesetiaan Allah, tanpa kasih-Nya yang bersifat memelihara seluruh ciptaannya, maka kita sebenarnya tidak bisa menaruh harap apa-apa tentang hidup kita. Kita juga tidak bisa menaruh harap apa yang terjadi akan esok hari bagi dunia ini. Kita juga tidak bisa memikirkan dan menaruh harapan yang terlalu besar tentang hidup kita tahun depan. Apalagi Bapak Ibu di masa pandemi ini. Kita melihat bahwa lonjakan penyebaran COVID ini semakin tinggi. Maka tanpa kasih setia Allah, kita tidak bisa menaruh harap apa-apa. Banyak orang yang ketakutan karena mereka tidak bisa lagi menaruh harap kepada Tuhan. Karena mereka tidak memiliki keyakinan seperti yang dikatakan Alkitab, bahwa Allah memelihara seluruh ciptaannya. Bukan hanya itu, tetapi di dalam Alkitab, bahwa Allah juga menjelaskan dalam kasih providensianya ini, Ia memelihara semua manusia tanpa membedakannya. Saya mengajak kita melihat bagian Alkitab di dalam Matius pasal 5 ayat 45. Saya akan bacakan kepada kita, firman Tuhan begini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Maka di dalam kasih providensianya ini, bukan hanya Dia memperhatikan burung, Dia bukan hanya memperhatikan rumput di ladang, tetapi Allah pun secara spesifik berbicara bahwa Allah mengasihi, bahwa Allah setia memelihara orang benar dan orang tidak benar. Bahkan Ia juga memelihara orang yang jahat sekalipun dan juga orang yang baik tanpa membedakannya. Bapak Ibu coba lihat bahwa matahari diberikan secara sama. Ini bukti kesetiaan Allah dalam memelihara kita. Tidak membedakan. Ia memberikan hujan juga secara sama. Bahkan Ia memberikan udara kepada orang jahat dan juga orang yang baik. Ini sebuah bentuk bahwa Allah setia. Ia tidak pernah melupakan mereka. Ia tidak pernah melupakan manusia hanya karena sifatnya. Disinilah kita selalu dipanggil untuk hanya menaruh harap kepada Tuhan. Tidak seperti kelompok deisme Bapak Ibu. Ini perbedaan kekristenan dengan kelompok deisme. Jika kelompok deisme mengajarkan begini, bahwa Tuhan itu hanya sebagai salah satu faktor di dunia ini, bukan aktor.
Jadi salah satu faktor itu artinya apa? Bahwa Allah ketika menciptakan dunia ini, lalu setelah selesai, maka ia tinggal diam di sana. Ia tidak peduli lagi apa yang terjadi dengan dunia ini. Apakah dunia ini berjalan atau tidak, Tuhan tidak peduli. Ia sudah menciptakannya. Ini saya umpamakan seperti seorang pembuat jam. Jadi seorang pembuat jam, maka ketika ia sudah menyelesaikan kerjanya membuat jam, maka ia meninggalkan. Jam itu akan berjalan dengan sendirinya. Berjalan dengan hukum-hukumnya. Jadi kelompok deisme ini memandang Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan di sana itu dia sudah tinggal diam. Sekarang dunia ini berjalan dengan hukum alam. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, coba kita pikirkan. Jika tanpa kesetiaan Tuhan dalam memelihara ciptaannya, maka saya katakan kita tidak bisa menaruh harap apakah besok matahari akan terbit dari timur atau bukan. Kalau bukan kita berharap akan kasih setia Tuhan, maka kita juga tidak memiliki keyakinan apakah kita akan bisa melewati masa-masa kritis ini atau tidak. Masa-masa yang penuh dengan kesusahan ini. Apakah kita akan mampu melewati situasi pandemi ini atau tidak. Kita tidak bisa menaruh harapan akan demikian. Kalau kita tidak menaruh harap kepada Tuhan yang setia, maka kita tidak akan bisa meyakini bahwa bumi ini akan berputar pada porosnya. Bayangkan Bapak Ibu, jika Tuhan tidak menopang bumi ini, maka saya katakan bumi ini tidak akan bisa berputar sesuai dengan porosnya. Bisa saja ia mendekat matahari, maka itu adalah kemusnahan bagi bumi. Atau ia akan menjauh dari matahari, maka itu adalah sebuah kedinginan yang membeku, yang membunuh juga manusia. Saya pun katakan kepada kita bahwa siapa yang tahu, siapa yang bisa menyangka, siapa yang bisa menjamin saya akan bebas dari virus ini. Saya katakan jika bukan karena kesetiaan Tuhan, mungkin bukan hanya 13.000, mungkin bukan hanya 14.000 setiap hari. Mungkin bisa melebihi dari itu semua. Bahkan jika kita bisa bernafas sampai saat ini, itu pun karena saya katakan kasih setia Tuhan. Maka Allah sungguh-sungguh memperhatikan setiap kita. Allah memperhatikan saya, Allah memperhatikan saudara. Allah tidak pernah melupakan satupun di antara kita. Bahkan ia juga tidak membeda-bedakannya di dalam memelihara kita. Saya mau cerita sebuah kisah nyata Bapak Ibu masa pandemi ini. Kita punya tetangga, dia adalah orang yang cukup berada. Saya sering ketemu kalau berjemur di pagi hari dengan tetangga kita ini di Pasar Baru. Mereka cukup ketat sekali di dalam menjaga kesehatan, di dalam menjaga kondisi situasi selama masa-masa pandemi ini. Sejak bulan Maret tahun lalu, maka mereka sungguh-sungguh ketat sekali. Karena apa? Karena si bapak ini adalah memiliki sakit bawaan, yaitu hipertensi, dan saat ini dia sedang stroke. Sehingga satu keluarga ini benar-benar ketat. Jika pembantunya pergi berlibur lalu pulang, itu tidak bisa langsung masuk ke rumah. Itu dikarantina di salah satu kos dekat gereja juga. Setelah 2 minggu di kos, lalu tidak ada gejala apa-apa, baru bisa masuk. Itu pun mungkin dites. Jadi mereka telah berjuang melawan wabah ini. Tetapi minggu yang lalu Bapak Ibu, Pak RT di sana memberitahu saya bahwa keluarga ini, beberapa di antara keluarganya positif COVID. Jadi mereka telah berjuang 1 tahun lebih, dan minggu yang lalu itu berita ini cukup mengagetkan juga.
Tetapi di sini kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Coba Bapak Ibu, bahwa dari keluarga ini ada beberapa orang positif, termasuk istrinya, termasuk anak-anaknya, termasuk menantunya. Tetapi si bapak yang stroke dan punya hipertensi, itu ketika dites, dia sungguh-sungguh sehat. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sampai mereka pun kaget. Bahkan semua pembantu-pembantunya, beberapa pembantunya itu pun negatif. Bapak Ibu, coba kita pikir bagaimana ini bisa terjadi. Padahal dia tidur sekamar dengan istrinya. Tapi dia tidak tertular. Ini saya katakan, ini yang saya katakan pemeliharaan Tuhan. Kasih setia Tuhan inilah yang memperhatikan pribadi demi pribadi. Bahkan saya sering memperhatikan Bapak Ibu selama 1 tahun masa wabah ini. Saya melihat orang-orang yang sering mendorong gerobak untuk mencari sampah, maksudnya kardus. Saya mengamati dari tahun kemarin sejak Maret, mereka tidak pernah pakai masker. Tapi sampai hari ini setiap pagi saya selalu melihat mereka. Mereka tidak pakai masker, mereka suka berkerumun, bertemu dengan teman-teman mereka. Mereka di warung-warung tepi jalan minum teh bersama, minum kopi. Tetapi sampai saat ini mereka masih sehat. Ini yang saya katakan bahwa mereka ini dipelihara Tuhan. Tetapi kita punya jemaat di Pasar Baru Bapak Ibu. Sejak Maret tahun lalu, satu keluarga mereka tinggal di apartemen. Mereka tidak keluar-keluar kemana-mana. Paling mereka turun hanya untuk beli makan. Karena takut wabah ini. Tetapi beberapa bulan yang lalu, satu keluarga positif COVID. Dari mana mereka pun tidak tahu. Jadi disinilah kita bisa mengerti bagaimana kasih setia Allah. Ia memelihara, bukan hanya memelihara secara global. Ia memelihara satu demi satu. Ia peduli satu demi satu. Inilah yang harus kita syukuri. Inilah yang mestinya kita harus memahami. Bahwa di dalam kasih setia Tuhan itulah kita ada di dalam perhatian Tuhan. Tidak terluput sedetik pun. Tetapi saya mengatakan, di dalam pemeliharaan Allah yang bersifat providensia ini, bahwa Allah setia kepada setiap ciptaannya. Tetapi ada satu kasih Allah yang bersifat khusus, bersifat selektif, dan bersifat efektif. Ini yang sering disebut dengan kasih Allah khusus kepada umatnya. Inilah berita yang ditulis oleh Musa kepada orang Israel. Di mana orang Israel yang keluar dari Mesir sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan. Maka Musa mengingatkan mereka. Ia mengingatkan bahwa bangsa ini agar mereka tidak melakukan pelanggaran. Agar mereka melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Agar mereka tidak mengawini dengan bangsa-bangsa itu. Agar mereka menumpas musuh-musuh mereka. Bahkan Musa mengatakan, ada 7 bangsa yang mendiami tanah Kanaan yang lebih kuat, lebih besar daripada orang Israel. Tetapi kenapa orang Israel mengalahkan bangsa-bangsa ini? Ini karena kesetiaan Allah. Ia bercampur tangan di dalam memimpin orang Israel. Inilah yang disebut kasih yang khusus. Di mana Allah mengasihi dunia ciptaannya, tetapi ada satu kasih yang khusus, bersifat selektif dan efektif. Itulah kasihnya kepada kita umatnya. Maka coba bandingkan, coba kita lihat ayat 7 dan ayat ke-8 dari teks ini tadi. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya
yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Coba Bapak Ibu Saudara mengamati teks ini. Jadi kasih setia Tuhan ini kepada orang Israel bukan karena apa yang dimiliki oleh bangsa ini. Bahkan mereka ini pun bangsa yang kecil. Tetapi disinilah kita melihat bahwa kasih Allah di dalam memelihara orang Israel, kesetiaan Allah di dalam memimpin mereka tidak terletak dari bangsa itu sendiri. Tetapi disinilah kita melihat bahwa Allah mengasihi mereka, setia kepada bangsa ini karena Ia sungguh-sungguh memegang janjinya. Maka disinilah kita masuk kepada poin yang kedua. Maka unsur yang kedua di dalam kesetiaan Allah tadi. Unsur yang pertama tadi adalah kasih, dan unsur yang kedua adalah janji. Perjanjian. Maka perjanjian adalah sebuah dasar di dalam sebuah relasi. Jika saya membangun sebuah relasi, maka itu dibangun di atas dasar yaitu janji. Maka janji ini Bapak Ibu sering disertai dengan sumpah. Maka kita bisa melihat bahwa Allah memanggil Abraham dan mereka berjanji, dan di sana Allah bersumpah dan Ia memberi syarat bahwa Abraham dan keturunannya harus benar-benar taat. Jadi ini yang disebut dengan perjanjian. Jadi kita jangan sampai salah faham Bapak Ibu, bahwa ini berbeda dengan pemilihan. Kita jangan sampai salah di dalam hal ini. Pemilihan Allah atas kita itu adalah tanpa syarat. Tetapi di dalam relasi Allah dengan kita ini bersyarat. Jadi jangan sampai tumpang tindih masalah ini. Sekali lagi saya tekankan, Allah memilih kita itu tanpa syarat. Tetapi dalam relasi kita dengan Allah itu bersyarat. Makanya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, maka Tuhan memberikan hukum kepada mereka sebagai syarat menjadi umat Allah. Maka artinya apa? Hidup menjadi umat Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, ada syaratnya, yaitu ketaatan. Maka Tuhan selalu mengatakan, maka di sini kita bisa membaca tadi, jika mereka setia, taat, maka Tuhan akan memimpin mereka, memberkati mereka. Tetapi jika mereka tidak taat, maka Allah pun akan melakukan hal yang tidak baik atas mereka. Jadi disinilah kita mengerti bahwa Allah di dalam kesetiaannya, Ia memegang janjinya. Di sini selalu kita mendengar bagaimana kesetiaan Allah di dalam memegang janjinya. Bapak Ibu, coba kita kembali ke dalam kitab Kejadian. Ketika Allah memanggil Abraham, nenek moyang Israel, bahwa Tuhan bersumpah kepada Abraham bahwa Ia akan memberkati Abraham. Ia akan memberikan tanah Kanaan. Ia akan menjadikan keturunan Abraham suatu bangsa yang besar sekali. Tetapi Ia mengatakan, tetapi keturunanmu akan dibawa ke negeri yang jauh, dan di sana mereka akan diperlakukan buruk. Tetapi pada waktunya nanti akan dibawa kembali. Maka Tuhan mengingat janjinya. Ketika genap waktunya, orang Israel yang diperbudak di Mesir dituntun Tuhan dibawa kembali. Maka disinilah kita bisa melihat kesetiaan Allah itu adalah selalu kesetiaannya di atas dasar perjanjian. Maka ketika kita mengerti Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa Allah selalu setia pada janjinya, maka bukan berarti kesetiaan Allah ini adalah sebuah kesetiaan yang mandek Bapak Ibu. Sering orang salah sangka, pokoknya Allah itu setia. Bagaimanapun saya hidup, bersikap, ya pokoknya Allah setia. Tetapi saya mau katakan, Allah setia pada janjinya. Allah tidak berubah sama sekali. Bahkan pribadi Allah pun tidak berubah.
Tetapi Allah bisa berubah dalam relasinya dengan kita. Ini yang harus kita waspadai. Walaupun Allah setia pada janjinya, tetapi Allah bisa berubah dalam relasinya dengan kita. Bapak Ibu, saya kasih gambaran ini sedikit. Seperti seorang ayah dengan anaknya. Jika saya punya anak, Bapak Ibu, saya sangat mengasihi dia. Saya sangat mengasihi anak saya, dan apapun yang terjadi terhadap dia, dia tetap anak saya. Tidak ada yang mengatakan bahwa dia bukan anak saya. Sekalipun saya menolak anak ini, dia tetap anak saya. Maka suatu hari anak saya ini, karena dia sangat saya sayang, maka secara sembunyi-sembunyi dia ambil mobil di garasi, lalu dia nyalakan, padahal dia belum terlalu bisa mengemudi. Maka ketika dia membawa mobil saya, dia tiba-tiba tabrak. Maka mobil ini hancur. Lalu dengan diam-diam dia kembalikan mobil ini. Ketika saya mau pergi, maka saya ambil kunci mobil, saya pergi melihat. Ternyata ketika saya melihat, saya sangat kaget sekali, mobil telah rusak. Maka di dalam hati saya sangat marah kepada anak saya. Maka saya memarahi dia besar-besar, saya mungkin mendisiplin dia. Bapak Ibu coba lihat. Ketika saya marah kepada anak saya, ketika saya benar-benar mendisiplin dia, maka anak saya tidak akan pernah berubah statusnya. Dia tetap anak saya. Tetapi pada saat dia berbuat salah, relasi antara saya dengan dia itu berubah. Seperti itu sebenarnya gambaran hubungan kesetiaan Allah dengan kita dalam janjinya. Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Allah tidak akan pernah menolak kita, ataupun kita tidak akan pernah terhilang dari kasih-Nya Tuhan. Tetapi ketidaktaatan sering membuat kesetiaan Allah dalam hubungannya dengan kita sering terganggu. Maka disinilah kita bisa mengerti bahwa jika Allah adalah Allah yang setia, maka Ia menuntut ketaatan bagi kita. Maka dimanapun kita diperdengarkan akan berita kesetiaannya, maka selalu yang dituntut kepada kita, agar kita benar-benar bukan hanya mempercayai kesetiaannya, tetapi tunduk dan melakukan kehendaknya atas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian akhir daripada khotbah saya hari ini, agar kita bisa memahami hubungan kesetiaan Allah ini dalam dua unsur kasih dan perjanjian. Maka saya mengatakan kepada kita bahwa Allah selalu mengharapkan kita untuk selalu dekat kepada Dia di saat apapun dan kondisi apapun yang kita alami. Allah selalu memanggil kita untuk selalu hanya menaruh harap kepada Dia saja. Karena kedekatan kita dengan Dia bukan hanya ketaatan, tetapi kedekatan kita dengan Dia akan membawa seluruh keinginan-keinginan yang bisa berpotensi berhala dalam hidup kita akan bisa tersingkirkan, dan Allah akan tetap menjadi yang terutama dalam hidup kita. Dan itulah akan kita nikmati kesetiaannya dalam sepanjang jalan hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap memiliki sebuah relasi yang baik ini. Mari kita tetap berjalan di dalam jalan ketaatan yang seperti ini, karena Allah tidak akan pernah berubah dalam janjinya kepada kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau, karena Engkau Allah yang setia. Biarlah Engkau selalu mengajarkan kami
ketika kami selalu setiap diperdengarkan kepada kami akan kesetiaan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk taat dan untuk terus dekat dalam relasi dengan Engkau. Karena kami tahu bahwa banyak potensi-potensi dalam diri kami yang bisa menjauhkan kami daripada Engkau, yang membawa kami dalam ketidaktaatan. Tetapi tolonglah kami Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam perjanjian dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, Roh Kudus, Engkau tolong dan Engkau mampukan kami menjalani kehidupan kami hari demi hari untuk mempercayai kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sama seperti Yesus Kristus yang telah memilih ke-12 murid-muridnya dengan beraneka ragam karakter dan segala keterbatasan mereka. Namun dengan pertolongan anugerah daripada Roh Kudus, Tuhan mampu mengubahkan dan menyempurnakan mereka menjadi karya yang indah baginya. Tuhan mencari orang yang mau menerima panggilannya dan tetap setia sampai akhir hidupnya. Maukah saudara dan saya dipakainya untuk berkorban dan memikul salib Kristus, melakukan setiap pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya? Mari kita menaikkan pujian ini sebagai respon kita atas panggilan sorgawi itu. Jalan salib perlu berkorban, semuanya disembahkan. Letakkan semuanya di atas pesta, dan api akan membara. Bila jalan salib telah kau tempuh, sudah kau pikul salibmu. Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Setia sampai mati kau engkau, semuanya dikorbankan, sampai memperoleh hidup yang limpah setiap saat di akhir. Bila jalan salib telah kau tempuh, sudah kau pikul salibmu. Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Tak penting untung atau rugi, yakinkan kehendaknya. Bila kau lakukan semuanya, barulah kau akan oleh. Bila jalan salib telah kau tempuh, sudah kau pikul salibmu. Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang telah mengalami kesetiaan Allah, dan Allah telah menyatakan kesetiaannya kepada kita, sehingga Allah kita adalah Allah yang setia, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Silakan duduk kembali saat teduh, dan sebentar kita mendengarkan warta. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita. Kita